kita berikan ataupun yang sebenarnya kita pendekatan ke arah mana untuk mengetahui masalah yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Nah, untuk memberikan penyuluhan ya. Untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi masyarakat, kita perlu upaya memecahkan masalahnya ya. Namun untuk memecahkan masalah tersebut itu kita perlu memahami terkait masalah yang dihadapi atau diagnosis seperti kita untuk sebagai dokter hewan juga kan kita memerlukan diagnosis yang mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi, penyebabnya seperti apa dan sebagainya sehingga kita itu nanti bisa mengetahui bagaimana perkembangan masalah itu selanjutnya dan menentukan prognosisnya. Seperti kita juga jadi dokter ya, prognosisnya apa? Apakah infausta, apakah fausta, apa dubius dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa memberikan pendekatan untuk penyuluhan ini secara lebih tepat dan juga sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dari hal tersebut, bagaimana kita bisa mendiagnosis suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat? Maka tentunya kita itu perlu mengetahui kan ya, kalau kita menganalisa atau mendiagnosis itu biasanya kalau kita sebagai dokter ataupun ini sebagai masalah yang lain, maka kita tanyain dulu sebab-sebab kalau kita misalnya ke arah kesehatan langsung biasanya gejala-gejala dulu ya, gejalanya apa atau gimana gitu ya. Tapi kalau kita dari penyuluhan kita bisa mulai dari penyebabnya, sebab-sebab masalah dari awal hingga saat ini. Awal penyebabnya apa, lalu bagaimana gejala-gejalanya, dan keluhannya seperti apa yang dirasakan oleh seseorang. Dan diharapkan usaha pemberian ini dengan diagnosis tersebut, maka kita bisa memberikan bantuan yang dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Jadi diagnosis itu adalah memberikan dasar bagi kita yang tentunya dasar yang kuat, yang kokoh bagi kita untuk memberikan bantuan ya yang tepat. Kemudian dengan adanya diagnosis ini ya, diagnosis itu apa saja jenisnya. Nah, kalau berdasarkan klasifikasi masalahnya, kita bisa melakukan diagnosis terkait penggolongannya itu berdasarkan bersifat vokasional, pendidikan, keuangan, kesehatan, keluarga, personal, sosial, emosional, ataupun sistem penggolongan yang lain yang bisa ditempatkan sebagai suatu dasar atau berdasarkan masalah yang dihadapi oleh orang tersebut. Jadi ada masalah atau diagnosis yang berdasarkan masalah ketergantungan, di mana masalah ketergantungan ini adalah orang yang bersangkutan selama ini bergantung pada orang lain dan kurang bertanggung jawab dalam usahanya sendiri. Ini masalah ketergantungan, jadi orangnya itu tidak bertanggung jawab, ya. Jadi biasanya suka sering meninggalkan job desk-nya gitu misalnya. Kemudian masalah kekurangan informasi, misalnya terjadi permasalahan karena kurangnya informasi atau diakibatkan karena kurangnya komunikasi yang informatif kepada target kita. Jadi ini sering sekali ada gap informasi, tapi kalau sekarang mungkin ini agak jarang terjadi karena kita sudah banyak sekali media yang bisa menyampaikan informasi ini kepada masyarakat ya, baik melalui TV, kemudian radio, ada berbagai macam, walaupun kalau zaman sekarang sudah agak jarang yang membaca media massa yang cetak gitu, jarang ya. Pasti biasanya media massa yang digital, mungkin sosial media. Sebenarnya sudah banyak sekali, namun mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa mengakses informasi tersebut, maka ada masalah kekurangan informasi. Kemudian yang ketiga adalah masalah konflik pribadi atau sosial, di mana dorongan-dorongan atau perasaan-perasaan tertentu yang saling bertentangan dan mengakibatkan timbulnya masalah. Di dalam proses kegiatan kelompok, dalam pengembangan pertanian atau
ataupun peternakan, biasanya kan ada kelompok ya, kelompok ternak, kelompok tani, ataupun kita sebagai masyarakat, sering sekali kita ada bersinggungan paham, kemudian bersinggungan kepentingan yang akhirnya menimbulkan konflik. Hal ini juga bisa akhirnya menjadi akar dari suatu masalah. Lalu diagnosis selanjutnya kalau berdasarkan masalah yang dihadapi yaitu tadi selain ketergantungan, kemudian konflik juga, ini ada yang keempat adalah masalah pengambilan keputusan, di mana seseorang itu tidak mampu untuk mengambil keputusan atas pilihan-pilihan yang dihadapi dan tidak mampu menghadapi akibat salah satu pilihan yang diambil. Itu sering sekali sekarang menjadi momok ya, dan juga menjadi isu hangat di kalangan kita, terutama juga kalangan muda, kalangan dewasa. Banyak orang yang kadang tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Kadang sudah mengambil keputusan yang tepat, dianggap tepat, ternyata ada konsekuensi yang harus diterima. Dan beberapa orang tidak bisa menghadapi hal tersebut. Ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian juga tidak masalah ya, biasanya ada hal yang ternyata tidak masalah gitu. Seseorang hanya ingin mendapatkan dukungan atas hal-hal tertentu yang telah diambilnya sebagai keputusan. Kadang sudah diambil keputusan dan dia yakin juga bisa menanganinya, namun orang-orang kadang ingin dapat support system gitu ya, ingin mendapatkan support system supaya dia makin mantap untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil dan semakin percaya diri terhadap keputusan yang diambil. Nah, jenis diagnosis yang mengklasifikasikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu sering berdampak efektif, jadi lebih efektif. Sebab begitu masalah dapat diklasifikasikan dengan tepat, maka dengan segera penyuluhan dapat diberikan. Jadi kita juga ini yang bisa kita lakukan, jadi mengklasifikasikan masalah itu secara tepat. Terus jenis diagnosis selanjutnya itu diagnosis untuk mengerti masalah. Jadi diagnosis secara menyeluruh dalam keterkaitannya dengan berbagai aspek, tidak seperti identifikasi yang cakupannya lebih terbatas. Jadi ini akan lebih menyeluruh ya. Kemudian prinsip yang digunakan dalam diagnosis ini adalah pemahaman yang mendalam terhadap masalah. Jadi ada pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang dihadapi. Oleh karena itu biasanya diagnosis tidak hanya dilakukan sekali di awal proses pemberian bantuan, tetapi merupakan upaya yang berkelanjutan dan terus-menerus. Jadi beberapa kondisi misalnya di daerah-daerah yang misalnya kita juga mengetahui misalnya yang kayak rawan banjir gitu ya. Sekarang ini kan beberapa minggu yang lalu, minggu kemarin banyak terjadi masalah banjir. Nah, apa sih sebenarnya masalahnya? Awalnya apa dan sebagainya. Kemudian bagaimana tindak lanjutnya? Yang akhirnya itu ada keputusan di daerah Jabar kan, maksudnya ada akhirnya tindak lanjut penutupan lokasi dan lain sebagainya yang diupayakan untuk mengatasinya itu secara berkelanjutan dan terus-menerus, tidak hanya dengan kita ketika ada banjir lalu memberikan bantuan donasi, tidak hanya sebatas itu, tapi kita juga pemerintah di sana berupaya untuk mencari solusinya sebenarnya akar penyebabnya apa. Jadi proses ini diagnosis untuk mengerti masalahnya seperti apa, lalu didalami dan akhirnya ada upaya untuk penyelesaiannya. Kemudian kita berdasarkan model diagnosis, ada diagnosis model klinis ya, yang kita bisa ambil kesimpulannya nanti ya. Jadi kita cari riwayat-riwayatnya. Jadi di sini berusaha mengumpulkan riwayat kejadian untuk mengungkapkan sebab awal, kemudian berusaha mencari penyelesaiannya dan memperkirakan kemungkinan keberhasilannya. Di sini berbagai kekuatan dan kelemahan diperhitungkan. Jadi kayak kita klinis, kita mendiagnosisnya itu menanyai misalnya kalau kita di kesehatan tanya kapan mulai sakit,
kapan terakhir makan, kapan terakhir BAB dan sebagainya. Kalau di sini mungkin kalau kita masalah terkait kehidupan sosial ataupun masyarakat terkait bidang peternakan, misalnya kapan terjadi penurunan produksi, begitu ya, kapan mulai terjadi penurunan produksi, terus kemudian siapa saja yang mengalami produksi, kemudian apa namanya kebutuhannya itu ketika produksi tersebut itu dibutuhkan apa saja yang akhirnya kok bisa turun. Jadi kita bisa menanyai mulai dari A sampai Z yang berdasarkan kayak kita secara klinis. Jadi nanti kita tahu ini diagnosisnya tuh ya, diagnosis penyakitnya apa kalau kita di kedokteran hewan di dunia medis, penyakitnya diagnosisnya adalah ini. Tapi di sini mungkin apa akar masalahnya, misalnya berdasarkan konflik begitu ya, masalahnya karena konflik di sini, atau kalau tadi penurunan produksi, oh kesalahannya adalah berdasarkan kekurangnya kesehatan ataupun kurangnya penanganan manajemen dan lain sebagainya. Itu juga kita bisa perkirakan apa ininya, solusinya. Kemudian proses model hubungan antar orang, di mana biasanya dipergunakan untuk memakai agar dapat memahami adanya pada seseorang. Ini lebih ke arah model hubungan antar orang. Nah, dalam diagnosis ini perlu diungkapkan hal-hal yang menjadi titik api timbulnya masalah tersebut dan bagaimana api itu menjadi menjalar. Jadi masalahnya apa yang menyebabkan konflik? Misalnya kesalahan paham terkait harga penjualan, dan akhirnya bisa jadi menjadi kericuhan karena mungkin di kelompok ini dia membeli dengan harga segini, kemudian di kelompok ini hanya membeli dengan harga murah dan lain sebagainya. Itu kan bisa menjadi titik awal dari timbulnya suatu konflik ya, dan akhirnya bisa merambat kemana-mana. Nah, diagnosis model analisis tingkah laku. Jadi kita juga bisa melakukan diagnosis analisis berdasarkan tingkah laku. Model ini dikembangkan oleh kaum behaviorist yang menganggap bahwa tingkah laku berkembang dari proses belajar dengan mengikuti hukum-hukum proses belajar. Dengan penekanan pentingnya kondisi-kondisi awal yang mempengaruhi perilaku usaha ini meliputi apa saja, yaitu analisis keadaan masalah yang sedang dialami, kemudian pengungkapan orang-orang dan tingkah laku yang berpengaruh terhadap timbulnya masalah, dan kita juga bisa menganalisis motif-motif tertentu, motif terkait alasan kegiatan ataupun motif bergabung ataupun motif yang kita bisa gali lebih dalam, dan kemudian analisis sosiobudaya. Ya, kan kembali lagi sosiobudaya selalu mempengaruhi dalam setiap kegiatan kemasyarakatan, kemudian analisis kemampuan pengendalian diri, dan analisis hubungan sosial serta analisis lingkungan. Ini yang bisa kita lihat ya untuk menganalisis berdasarkan tingkah laku. Jadi mungkin orang ini bersikap seperti ini karena lingkungannya seperti ini mungkin, atau mungkin orang ini memang dibesarkan dalam budaya yang seperti ini, makanya mereka tidak bisa seperti ini. Ada hal-hal yang seperti itu yang akhirnya kita mengetahui bahwa setiap tingkah laku yang ada pada masyarakat itu adalah proses belajar berdasarkan berbagai hal yang meliputi ini tadi. Ada 7 hal yang meliputi tingkah laku. Nah, sedangkan setelah kita mengetahui diagnosisnya seperti apa dan kita bisa mengetahui masalahnya seperti apa, maka kita bisa menentukan prognosisnya terkait suatu masalah tersebut. Yaitu prognosis adalah suatu kesimpulan dari berbagai hasil penelaahan terhadap berbagai aspek dari masalah yang dihadapi yang diproyeksikan ke masa depan, serta dapat mengarah kepada cara-cara pemberian bantuan dengan mengambil penilaian umum tentang masalah itu secara keseluruhan. Jadi misalnya kita mendapatkan masalah tadi itu yang kita bisa selesaikan dengan masyarakat, walaupun nanti kita nyatanya bisa secara ada yang individual ataupun yang spesifik begitu ya, tapi kita bisa mengambil bantuannya itu penilaiannya secara umum, karena kita berharap bahwa ya kita tidak hanya subjektif ya penilaiannya, tapi lebih ke arah objektif sehingga bisa diterima oleh
keseluruhan masyarakat. Nah, kemudian kalau kita ingin pendekatan dalam proses penyuluhan, dalam usaha memberi bantuan, maka kita bisa melakukannya dengan melakukan pendekatan tidak langsung ya, ada pendekatan tidak langsung, di mana kita berusaha untuk membantu individu itu yang lebih menekankan pada aspek perkembangan dan pengarahan potensi yang ada pada individu. Kalau menurut teori penyuluhan Rogers, ini menganggap bahwa usaha penyuluhan tidak menelaah sebab-sebab terjadinya masalah pada diri individu atau diagnosis. Nah, tidak dianjurkan dengan alasan ya, kalau untuk pendekatan langsung ini, karena hasil diagnosis akan sangat terbatas dan tidak mewakili keseluruhan keadaannya sebenarnya. Ini kenapa kadang tidak dilakukan ya menurut Roger. Kemudian bahwa individu mampu mengarahkan dirinya dan bertanggung jawab terhadap tindakannya. Jadi kadang orang tidak perlu dianalisis sampai individual banget karena mereka akan bisa menghadapi dan juga bertanggung jawab sendiri. Dan yang ketiga, bahwa terdapat keunikan masing-masing individu dan orang yang paling mampu untuk melakukan usaha diagnosis adalah individu yang mengalami masalah tersebut. Jadi biasanya ya siapa yang mengalami biasanya dia bisa menganalisis sendiri secara langsung bahwa dia itu sebenarnya akar masalahnya dari mana, kemudian sebenarnya yang bisa dilakukan atau solusinya, namun mungkin hanya perlu sedikit bantuan ya karena apa namanya, mereka sebenarnya sudah bisa mandiri, anggapannya seperti itu kalau menurut Roger. Namun kita juga bisa melakukan pendekatan secara langsung ya. Kenapa? Karena manusia sepenuhnya adalah makhluk reaktif di mana tingkah lakunya dikontrol oleh hal-hal yang ada berlangsung di luar dirinya, yaitu lingkungannya. Nah, ini adalah aliran yang menganggap bahwa individu itu berdasarkan hasil tempaan pembiasaan atau conditioning, di mana dalam stimulus respon itu reaksi individu terhadap suatu perasaan tertentu dapat diramalkan terlebih dahulu. Jadi kadang ada orang yang bisa diramal bahwa ketika dia menghadapi ini akan berperilaku seperti ini. Nah, contohnya selanjutnya teknik yang dapat dipakai untuk terapi perilaku manusia adalah latihan mengatakan isi hati dan assertive training. Jadi ayo kita sebagai kita semuanya kalau ada masalah dan ada kebutuhan apa namanya, kita usahakan untuk belajar mengatakan apa isi hati kita. Walaupun kadang isi hati itu tidak bisa diterima semua orang gitu ya. Namun kita juga bisa menerapkan ya hubungan antara diri sendiri dengan orang lain itu sehingga kita bisa memberikan informasi terkait apa isi hati kita itu bisa sederajat dengan apa yang dikemukakan orang lain. Jadi kita orang itu juga mau mengatakan isi hati, kita juga mengatakan isi hati sehingga bisa berinteraksi dengan lebih nyaman ya. Dalam hal ini misalnya jangan Anda mengatakan iya jika Anda ingin mengatakan tidak. Jadi jika sebenarnya kalian tidak bisa melakukannya, maka tolong katakan tidak. Apabila bisa, ya jawab bisa, kalau tidak, ya tidak. Namun jangan ngeles ya istilahnya ketika tidak bisa. Maksudnya sebenarnya bisa, tapi ngomongnya enggak, gitu kan juga enggak bagus juga. Jadi upayakan kita ya sesuai dengan apa yang kondisi kita. Kemudian latihan dengan penguatan atau reinforcement. Nah, merupakan tingkah laku pemberian penguatan dengan memutuskan hubungan antara perilaku lama dengan perilaku baru yang diinginkan. Dalam proses ini, penguatan selalu diberikan. Jadi ada kita ingin merubah sesuatu. Oke. Nah, ini terkait pendekatan ya, untuk pendekatan. Lalu kita lanjut ke evaluasi. Jadi ketika kita melakukan penyuluhan gitu ya, kan kita kemarin sudah berusaha untuk melaksanakan penyuluhan dengan berbagai metode, dengan media, kemudian kita melakukan apa namanya pendekatan ya dengan ketika kita melakukan penyuluhan itu kita memberikan pendekatan dengan
yang terjadi di suatu masyarakat itu, lalu bagaimana ketika kita sudah melaksanakan itu semuanya, untuk memonitoring dan juga mengevaluasi kegiatan penyuluhan kita. Jadi gini, biasanya kita itu melakukan monitoring dan evaluasi itu sekedar untuk laporan, kebanyakan. Jadi monitoring and evaluation not just something you do because the doors. Jadi bukan karena ya kalau misalnya kami yang melaksanakan penyuluhan, misalnya ada monef dan evaluasi dari pemberi dana misalnya, ya. Tapi bukan hanya sekedar itu sebenarnya. Itu ada jauh yang lebih penting adalah apakah pelaksanaan kegiatan kita ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat atau tidak. Itu. Dan sebenarnya tadi ketika kita sudah berusaha untuk sudah memberikan, apakah masyarakat bisa melaksanakan dengan baik apa yang telah kita berikan. Itu sebenarnya hal yang penting kita perhatikan. Namun kembali lagi, banyak sekali kegiatan Pengmas yang kami lakukan misalnya itu sebenarnya memberikan dampak. Tapi untuk pelaksanaan itu yang pelaksanaan setelahnya itu menjadi selalu challenging, ya. Apakah masyarakat mau meniru atau melaksanakan atau membuktikan yang telah kita sampaikan. Kita misalnya siklus program suatu program penyuluhan gitu ya, itu diawali dari mana? Nah, kita mulai dari assessing need. Jadi kita menganalisis kebutuhan masyarakat ya. Kemudian dari kebutuhan ini kita melakukan planning the project-nya. Ya, jadi kita melakukan perencanaan. Setelah itu kita implementing dan monitoring the project. Kita melaksanakan project dan monitoring. Apakah monitoring itu maksudnya apakah pelaksanaannya sudah berhasil belum gitu ya. Oh ternyata iya berjalan sukses ya, monitoringnya sudah termonitor, terjadi kegiatan dan juga sukses. Evaluasinya, kesuksesannya itu berdasarkan apa? Ya, apakah kesuksesan berdasarkan jumlah peserta? Apakah tepatan kegiatan? Apakah keberhasilannya berdasarkan kemampuan peserta? Maka inilah kenapa perlu di evaluation of the project. Setelah itu, kita bisa memberikan feeding back, learning to improve the project effectiveness. Jadi setelah kita melakukan evaluasi, kita tuh tahu kekurangan dan kelebihan dari kegiatan yang telah kita lakukan. Maka pasti biasanya ini sering kalian lakukan ya di kemahasiswaan ya, kegiatan kemahasiswaan bahwa berbagai kegiatan itu nanti dampaknya seperti apa, kemudian nanti apa sih yang kurang dari kegiatan ini, apa yang bisa dikembangkan, terus bagaimana selanjutnya yang kita bisa lakukan untuk pelaksanaan program ini, misalnya seperti itu ya. Nah itulah siklus dari suatu program yang bisa kita laksanakan. Kemudian selanjutnya terkait pelaksanaan ya, pelaksanaan untuk kegiatan yang makro itu, pelaksanaan merupakan cara menggerakkan anggota dan mewujudkan rencana menjadi realisasi melalui berbagai pengarahan dan motivasi agar semua pihak dapat melaksanakan kerjaannya dan perannya secara optimal. Ini adalah pengertian pelaksanaan dalam prosesnya ya. Nah, poin-poin penting dalam pelaksanaan penyuluhan itu apa? Yang pertama adalah materi apa yang kegiatan, menyampaikan materi yang bisa diikuti secara partisipatif aktif oleh peserta. Sesuaikan dengan rutinitas target. Ada yang kita bisa lakukan secara kontinu, ada yang tidak. Ya, di mana nanti pelaksanaannya. Nah, kan di mana apakah dilakukan di pedesaan kita harus ke rumah masyarakat masing-masing, itu yang kita perlu sesuaikan. Kemudian kapan penyuluhan pertanian dilaksanakan? Itu tadi, apakah waktunya itu sesuai? Kapan? Apakah kita bisa datang tiap hari kepada
peserta, atau kita bisa melaksanakan sekali atau 2 minggu sekali, itu tergantung apa yang menjadi target kita, kondisi sosial target kita. Nah, siapa yang penyuluhan? Tentunya diharapkan orang yang menyampaikan penyuluhan ini adalah orang yang kompeten, kredibel, dengan memiliki komunikasi yang cukup baik, dan memiliki attitude yang baik juga tentunya. Lalu metode dan teknik penyuluhan yang bisa dilakukan, yaitu meliputi metode dan media yang bisa dipilih berdasarkan kuliah minggu kemarin ya, kemudian sesuaikan dengan SDM dan SDA, jadi sesuaikan dengan sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang dimiliki. Jadi ini akan lebih potensial agar diterima penyuluhan tersebut. Nah, apa transformasinya ketika kondisi ini masyarakat terkait dari paradigma penyuluhan yang mempengaruhi pelaksanaan penyuluhan. Jadi ada paradigmanya ya. Jadi ketika kita terkait perubahan lingkungan global itu ada isu-isu yang spesifik yang bahas secara global. Jadi misalnya kalau sekarang itu yang sering terjadi, yang sangat dibahas di bidang kita itu seperti One Health, ya isu-isu kompleknya. Kemudian ada climate change ya, perubahan iklim. Kemudian terkait kesehatan hewan, itu adalah isu-isu kompleks yang terjadi di lingkungan global. Kemudian kita juga mendukung SDGs ya, contohnya ya, itu juga inovasi teknologi juga bisa kita lihat secara global. Teknologinya sekarang adalah lebih yang inovasi teknologinya itu yang lebih ke arah green energy. Kemudian isu-isu keberlanjutan yang memang SDGs tadi ya, SDGs itu lebih ke arah yang keberlanjutannya seperti apa. Nah, target-target yang ada secara global ya, itu akan menjadi target yang memiliki visi misi yang jelas dan tepat di dalam tujuan kita dalam penyuluhan. Kemudian mobilisasi dan mengorganisasi komunitas. Nah, ini ada, jadi kita ada sedikit perubahan ya, jadi di situ yang perubahan tujuan dan penyuluhan, ini lebih tujuannya di situ. Kemudian yang ke-35, melibatkan stakeholders, vulnerable groups, pemuda dan perempuan dan lain sebagainya. Ya, terus kita karena ini bisa disampaikan pada seluruh komponen masyarakat ya. Jadi ini diharapkan bisa penyuluhan itu bisa berkolaborasi. Jadi tidak narasumber, tapi juga bisa bekerja sama dengan stakeholder. Okay. Iya, perubahan peran penyuluh ini kalau zaman dulu, maaf bentar. Oke, perubahan peran penyuluh itu kalau sekarang itu kan kita mengenal peran seperti dalam pendidikan ya. Ada pedagogi, andragogi, dan geotagogi. Nah, kalau kita pedagogi, pembelajar itu tergantung pada fasilitator. Itu awalnya seperti itu ya, dari peran penyuluh. Kemudian peserta didik mulai menerapkan pembelajaran dan pengalaman mereka sebelumnya. Jadi ada pengalaman dari masyarakat peserta yang kita ajak untuk
diaplikasikan sebagai pembelajaran. Kemudian kalau Hyutagogi itu peserta didik mengendalikan proses belajarnya sehingga antara peserta didik dalam pembelajaran, proses belajar mengajar. Ini ada negosiasi. Ini terapkan karena kalau tentunya kita kan berdasarkan kebutuhan dari target kita, maka Hyutagogi ini sekarang menjadi yang lebih digunakan dalam proses penyuluhan. Nah, kita lihat transformasi ketika pedagogi, andragogi, dan Hyutagogi, di mana kalau pedagogi itu kan teacher memberikan learning gitu ya, terus satu arah gitu ya. Biasanya kita kuliah itu kan biasanya ya kayak gini ya, lebih ke arah pedagogi. Sekarang sebenarnya kita harus lebih ke arah Hyutagogi, kita bisa belajar bersama gitu. Namun kalau kita di kondisi online biasanya akan cukup susah ya kalau kita mau ke kita juga dalam pedagogi kita kebanyakan memberikan informasi dari dosen begitu ya, ataupun dari learning atau kita penyuluhnya yang memberikan informasi kepada peserta. Nah, itu kebanyakan terjadinya seperti itu. Namun, kita juga bisa mengembangkan nih ke andragogi. Mungkin kita bisa terapkan nanti ke self-directed learning. Jadi, ketika kita itu fasilitasi, jadi teacher atau penyuluh itu sebagai fasilitator saja dan mentor. Ini pernah dilaksanakan kalau nggak salah, seingat saya ketika saya juga masih sekolah ya atau kuliah gitu, bahwa kita sebenarnya kebutuhannya apa, terus kita memberikan fasilitasi. Namun ketika itu terjadi, maksudnya itu akan membutuhkan benar-benar si teacher atau fasilitator ini harus multitasking, multi knowledge juga terkait karena kan siswanya dengan berbagai jenis kebutuhan begitu ya, informasi untuk knowledge-nya. Jadi ini perlu diterapkan informasi atau motivatornya, fasilitatornya itu semakin tinggi. Kemudian kalau Hyutagogi ini self-determined learning dan learner center learning. Jadi ini ada dua arah di mana ada yang berdasarkan self identity learning need outcome. Jadi kita berdasarkan apa yang dibutuhkan, outcome-nya apa, kemudian bagaimana kita mengembangkan secara lebih mendalam terkait ilmu dan juga disiplin yang dia harapkan, disiplin ilmu yang diingin ketahui. Kemudian juga ini akan merangsang lebih kemampuan dan juga kreativitas dari individu dan bisa mencari ataupun mengikuti untuk beradaptasi dalam proses kompetisi ya, tentunya ini juga sangat membantu. Kemudian kita juga perlu melakukan dua langkah ya. Jadi ada sistem pembelajaran dua arah begitu, yang antara siswa dan juga gurunya bisa disampaikan secara langsung. Kemudian self-reflected and transformer by learning. Jadi ada refleksi terhadap diri sendiri dan juga adanya perubahan bagaimana cara belajarnya. Jadi kita bisa melihat kita itu masing-masing punya cara belajar yang berbeda dan ketanggung jawab dari non-linear learning of teaching. Jadi ada tanggung jawab lain yang tidak hanya yang tidak linear dengan pembelajaran, itu juga menjadi hal yang diperhatikan dalam proses Hyutagogi ya di sini. Nah ini sekarang banyak digunakan. Nah, bagaimana sih kita bisa mengimplementasikan Hyutagogi dalam penyuluhan? Misalnya ya, kita itu kalau Hyutagogi biasanya nih kayak gini ya, teaching method ini biasanya banyak yang ngantuk ya. Biasanya banyak banget yang ngantuk pastinya. Kayak online malah akan banyak banget yang ngantuk karena kita satu arah. Tapi kalau kita berusaha untuk yang berbuka Hyutagogi sebenarnya itu akan lebih bagus ya, karena sebenarnya siapa sih yang butuh ini gitu kan. Tapi pembelajaran sebenarnya kalian butuhkan terkait, nah ini misalnya kayak kita di penyuluhan ini,
supaya agar bisa lebih bisa terkait materi teaching-nya tuh yang pedagogi ya Mas Yani ya, kita memang masih menggunakan itu. Kemudian kalau kita ingin ke arah pedagogi, misalnya kalau kita awal ya, pedagogi ini memang penting kita bisa gunakan ya, karena kita mau give interest dulu ya, kita berikan informasi terlebih dahulu kepada target kita, di mana kita ingin memberikan ya, memberikan informasi, memberikan pengetahuan, itu kita melalui level 1 pedagogi. Jadi kita masih memberikan itu di level pedagogi. Kemudian di level 2 itu adalah andragogi, di mana sudah mulai ada percobaan atau cultivation ini ya, sudah mulai ada percobaan untuk masyarakat ini sudah mulai mencoba. Kemudian kalau yang hitagogi itu ketika sudah direalisasikan, masyarakat mau merealisasikan, ini hitagogi sangat penting karena kan ya sebenarnya kalian butuhnya apa, terus kalian kembangkan, kita juga akan dukung dan juga kita juga akan mendampingi intinya di situ. Namun di dalam proses tersebut bahwa kita itu memerlukan namanya otonomi dari daerah ataupun otonomi dari masyarakat juga, bahwa mereka bersedia untuk melaksanakan proses pedagogi ini ya prosesnya, karena ini kan tidak hanya menerima ya, tapi ada partisipatif aktif. Jadi adanya keinginan yang besar harusnya timbul dari peserta itu sendiri. Nah, misalnya ini kita melakukan digital farmer ya. Jadi ketika ada hubungannya antara pedagogi dan penyuluh. Jadi misalnya teknologi digunakan oleh petani atau peternak ataupun secara langsung ya, itu adalah pedagogi. Kemudian misalnya jauhnya atau profile of the distance education learner, di mana pelaku untuk pelaksanaannya ini terhalang oleh jarak, maka kita juga bisa berdasarkan peserta itu sangat bisa mengembang kemampuannya itu berdasarkan pengalaman secara langsung dari mereka yang melaksanakan pertanian ataupun yang peternakan, di bidang peternakan ataupun pertanian ya. Kemudian kita sebagai penyuluh itu hanya sebagai konsultan dan mendorong si petani ataupun peternak ini untuk lebih otonomi. Jadi mereka hanya memerlukan misalnya konsultasi, yang tentunya kita akan membantu di tersebut. Namun kalau untuk pengembangan dari proses hubungan untuk partisipasi dari si peserta itu paling banyak ya dibandingkan dengan yang pedagogi ataupun andragogi. Nah, ini apa yang harus dilakukan petugas penyuluh ketika peserta didik maka kita secara independen meninjau dan mengevaluasi dan relevansi informasi secara kritis. Kemudian menggunakan aplikasi sosial media yang dapat sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita bisa menyesuaikan kebutuhan sesuai kalau misalnya kebutuhannya adalah pengembangan pakan, misalnya pengembangan pemeliharaan, bukan sumber yang tepat untuk mereka melakukan kegiatan, misalnya untuk peternakan atau pertaniannya itu mereka sudah tahu
caranya mendapatkan bibit, kemana mendapatkan bibit yang bagus, kemudian bagaimana mengelola bibit ini. Ini atau tujuan target kita itu setelah mendapatkan find the right source, maka mereka manapun yang bisa diadopsi ya, ataupun yang bisa dieliminir terkait proses-proses yang terjadi ataupun yang nah ini adalah listen learn-nya ya dari proses penyuluhan itu biasanya tidak ada proses itu. Mungkin yang instan hanya mie instan gitu ya. Mie instan pun tidak seinstan itu. Makanya mie-nya dan lain sebagainya jadi sangat ada proses walaupun kita bilangnya instan gitu. Jadi ada proses di mana kita terkait bagaimana learning style-nya, personality, kemudian tingkat efikasi dari proses learning-nya bagaimana, dan individual karakteristik terkait education level-nya dan sebagainya, ini yang sangat berpengaruh seperti yang materi sebelumnya. Kemudian kalau dari konsultan ya, kalau kita berdasarkan konsultannya, maka kita perlu mencari dan menggunakan informasi yang tepat tentunya terkait bagaimana kita bisa memberikan informasi tepat bagi masyarakat. Dan perlu memperhatikan kapabilitas attitude dan sebagainya, itu juga sangat penting dalam kita proses berinteraksi dalam proses penyuluhan. Kemudian kita perlu melihat adanya tangible aspect ya terkait natural resources, kemudian infrastruktur, marketing, dan polisi lainnya yang itu sangat mempengaruhi pergerakan ataupun kegiatan terkait penyuluhan. Kemudian yang intangible aspect ketika kita tidak bisa mengaturnya itu adalah social capital, culture, konflik, competition, dan social institution ini yang bisa masih agak bisa kita analisis lagi, namun kita tidak bisa meremehkan juga terkait ini social capital, culture, dan konflik. Walaupun sebenarnya waktu kemarin kalau misalnya saya tidak ingin memandang itu ya yang konflik sampai competition dan social institution ini, namun kita juga tapi ini ternyata sangat berpengaruh sekali terhadap proses penyuluhan. Ini kita bisa melihat ya terkait ini hanya ada huruf A begitu, tapi kita apa ini huruf A ini, mau ngapain nih si huruf A, apakah mau menjadi kata atau menjadi kalimat atau hanya huruf A sebagai nilai, ya kan? Kita bisa mengartikannya berbeda-beda huruf A ini. Oh ini inisial nama saya misalnya. Oh aku dapat nilai A, seneng ya kalau nilai A. Nah maka kita juga bisa melihat nih kenapa gitu ya. Jadi kita bisa melihat secara visual, auditory, kinestetik, bagaimana kita melihat bahwa nilai A ini, angka A itu diartikan apa saja sih oleh peserta kita. Berdasarkan pasti pengalaman-pengalaman yang berbeda tentunya kan ya. Tadi yang saya sampaikan, misalnya saya A ini harapannya untuk dapat nilai A, oke, ya itu kan cara pandangnya. Mungkin kalau kita tanya ke teman yang lain, apa? Iya kan beda-beda. Maka kita juga bisa melihat bahwa secara visual itu kita perlu melakukan untuk mendapatkan itu tuh harus transparansi, bisa kita dapatkan melalui video atau slide, kemudian flip chart, reading, demonstration, ini adalah cara penyampaian ya seperti media yang kita bisa sampaikan kepada masyarakat untuk media penyuluhan, metode dan media. Kalau ke auditory, kalau kita berdasarkan pendengaran ya kan saya sampaikan kemarin bahwa tidak ada
metode itu atau media itu yang paling baik begitu. Tidak ada yang paling baik, tapi mungkin kita bisa pilih berdasarkan hal yang terbaik. Kalau auditori bisa melalui perkuliahan, group discussion, informal conversation, stories, kemudian ada brainstorm, itu kan berbagai jenis kegiatan yang auditoris. Kemudian yang kinestetik terkait bermain peran, kemudian simulasi, ada praktek demonstrasi, kemudian ketika menulis ataupun mengambil catatan, dan juga berdasarkan aktivitas itu yang bisa kita lakukan untuk menilai ataupun melakukan memberikan metode atau media yang disampaikan kepada masyarakat. Nah, ini misalnya kalau kita menggunakan media ya, medianya itu berdasarkan apa namanya, membaca saja atau visual saja. Kalau kita hanya visual dan hanya visual itu hanya 10% yang bisa kita ingat ya. Kemudian kalau kita mendengarkan itu 20%. Jadi melihat dan mendengar, melihat itu lebih sedikit ya persentase yang bisa diingat daripada yang mendengar. Kemudian kalau kita melihat gambar atau diagram, kemudian melihat video atau melihat demonstrasi, salah satu itu, maka kita bisa mengingat sekitar 30%. Ya, 30%. Kemudian kalau kita terlibat dalam diskusi, itu bisa ingat 50%. Kalau kalian disuruh presentasi, itu ingatnya bisa sampai 70%. Tapi kalau 90% itu bisa didapatkan berdasarkan apa? Bermain peran, melakukan simulasi, atau mengerjakan hal yang nyata. Hal inilah yang ingin kita kejar untuk diberikan kepada masyarakat sehingga mereka bisa ingat sampai 90%. Ya, itu. Verbal, visual, terlibat, dan berbuat. Itu yang akan jadi ingat. Nah, tapi ya banyak sih sekarang kita itu susah untuk menerapkan ini semuanya. Biasanya kita lebih banyak melihatnya apa? Video, film, ya kan? Kemudian kita hanya membaca, jarang mendengarkan, begitu. Jadi apa ya? Jadi konsekuensi tersendiri begitu ya ketika kita memilih salah satu apa namanya metode yang digunakan. Jadi kalau kita sudah melakukan tadi apa namanya kegiatannya, maka kita perlu melakukan monitoring dan evaluasi. Tujuannya apa kalau monitoring itu? Melihat kemajuan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan. Kalau evaluasi memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program. Jadi kita masih di tahap monitoring ini mungkin ya. Jadi kita masih pelaksanaannya yang berjalan, kemudian akuntabilitas penyampaian akut terhadap penyampaian input program yang bisa menjadikan dasar untuk perbaikan atau penilaian keberlanjutan program. Dan apa namanya kalau evaluasi itu akuntabilitas penggunaan sumber daya, pembelajaran hal-hal yang didapatkan dilakukan baik yang sekarang ataupun yang akan masa datang. Itu bisa dilakukan kalau evaluasi. Jadi dia lebih mengarah bagaimana evaluasi itu apa namanya bisa dilaksanakan tidak hanya di batas waktu ini tapi bisa berkelanjutan. Kemudian cakupannya kalau monitoring apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana, terdapat penyimpangan atau tidak, apakah penyimpangan dapat dibenarkan. Kalau evaluasi itu lebih mengarah bagaimana relevansinya, keberhasilan, efektivitas biaya, dan pembelajaran. Kemudian waktu pelaksanaan, dilaksanakan terus-menerus dan secara berkala selama pelaksanaan program kalau untuk monitoring, tapi kalau evaluasi umumnya dilaksanakan pada pertengahan atau akhir program. Jadi biasanya di akhir program dilihat apakah berhasil atau tidaknya yang keempat poin di evaluasi. Nah, monitoring. Kalau monitoring untuk mendetek ya dan deter. Jadi untuk mendetek apakah adanya tadi kesesuaian ataupun ketidaksesuaian, ya. Nah, di mana monitoring ini mengukur kemajuan dan efek yang ditimbulkan dari pelaksanaan program dalam proses organisasi secara periodik dan sistematis. Ini yang terkait apa namanya monitoring.
Ini perlu juga dilakukan secara rutin ya untuk monitoring ini. Nah, bagaimana kita, prinsipnya apa sih kalau untuk monitoring? Harus sederhana, menyederhanakan kompleksitas tingkat lapangan dan menyaring masalah prioritas, kemudian tepat waktu, ya dilaksanakan secara tepat waktu. Jangan sampai kita baru aja program ini disetujui untuk dilaksanakan, besok sudah ditanya progres monitoringnya, ya kan? Belum tentu kan, karena kita juga masih waktunya kan, atau mungkin sudah pelaksanaannya berapa persen, atau seperti apa, itu kan juga bisa kita lakukan dengan monitoring. Kemudian monitoring harus relevan. Pastikan bahwa monitoring tidak menghasilkan informasi yang tidak dapat digunakan atau tidak dapat digunakan oleh manajemen. Ini harus dipastikan ya. Kemudian informasi yang dapat diberikan melalui monitoring harus dapat diandalkan atau harus cukup kuat. Jadi memastikan misalnya bahwa pada saat monitoring orang yang dapat hadir misalnya berapa, jadi kan informasinya tuh bisa jelas akurat ya untuk penyampaiannya. Nah, terus kemudian upaya monitoring harus partisipatif tadi ya, jadi personil tingkat lapangan, spesialis subjek dan klien penyuluhnya itu harus diperhatikan. Kemudian monitoring harus fleksibel dan juga berorientasi pada tindakan. Jadi tindakan apa yang bisa dilakukan dan juga apa yang bisa dikembangkan. Lalu monitoring juga harus ya, kemudian berorientasi pada top manajemen dan usaha khusus. Jadi ini harus hemat biaya berdasarkan kesederhanaan dan waktu, relevansi ya. Kalau yang berorientasi pada top unit itu monitoring harus mengikuti arahan top manajemen saat merancang. Jadi kita kita harus ada istilahnya proposal kegiatannya, tetapi dengan mendiagnosis masalah dan menyarankan solusi praktis alternatif. Kemudian selanjutnya adalah kalau kita stakeholder dari untuk monitoring dari stakeholder itu tentunya kan kalau misalnya kita mendapatkan dana dari stakeholder, maka kita perlu melakukan monitoring. Biasanya stakeholder yang penyandang dana itu meminta untuk monitoringnya. Kemudian pihak yang berwenang untuk menjamin program efisiensi dan efektif, kemudian derajat penerima itu seperti apa, dan lembaga yang bisa memberikan informasi terkait apa yang telah dilakukan. Oke, lanjut. Frekuensi monitoring. Ya, kita kan usahakan monitoring itu adalah usaha yang berkelanjutan, di mana kita mengumpulkan data yang melibatkan semua tahap program penyuluhan dan secara menerus dan merekam secara terstruktur. Jadi kita bisa melihat secara berkelanjutan. Kemudian motif sebuah kegiatan monitoring didasari oleh keinginan untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian baik yang menyangkut siapa, mengapa bisa terjadi, sumber daya publik yang berkaitannya itu apa saja, kebijakan dan dampak apa yang terjadi, atau harus diantisipasi secara hal-hal yang berkaitannya itu apa saja. Ini adalah yang dikomunikasikan dalam monitoring. Kalau misalnya kami itu biasanya kalau ada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh fakultas yang berdasarkan pemberian dana dari universitas, kita tuh ada kita bisa melihat bahwa biasanya ditanyakan apakah ada kendala dan sebagainya, dan kemudian bagaimana kita bisa mengatasi hal tersebut. Itu juga bisa kita monitor ya, istilahnya itu adalah proses yang memang
rutin dilaksanakan. Nah, kemudian partisipasi monitoring itu aktivitasnya melibatkan pihak dengan proyek secara reguler atau harian, kemudian mingguan atau kuartalan sebagai bagian pekerjaan rutin dan sebagai bagian desain monitoring dan evaluasi. Jadi kita harus mendesain tuh bagaimana program monitoringnya, bagaimana program evaluasinya. Nah, tujuan monitoring bukanlah membuat penilaian akhir atas keberhasilan atau kegagalan, tetapi mendorong perubahan dan penyesuaian selama masa aktivitas yang diperuntukkan bagi tahapan aktivitas ke depan atau aktivitas baru. Jadi misalnya kita punya rencana rancangan kegiatan itu yang wow banget, tapi ternyata ketika kita lakukan secara langsung kita bisa melihat bahwa ternyata kegiatannya seperti ini tidak bisa kita laksanakan pada kondisi seperti ini, kemudian tidak cocok untuk pada kondisi seperti ini. Jadi hal-hal ini akhirnya ketika kita lakukan di monitoring itu bisa diantisipasi. Oke, lanjut. Nah, siapa sih yang perlu melaksanakan monitoring ini? Nah, idealnya unit monitoring harus dikelola oleh tenaga teknis yang memiliki keahlian khusus. Jadi ada reviewernya ya, jadi ada asesornya yang melakukan monitoringnya. Staf sering terdiri dari spesialis penyuluhan, ekonom, sosiolog atau antropolog, ahli statistik, programmer komputer, dan staf pendukung. Kemudian kepala unit monitoring dapat berasal dari salah satu disiplin ilmu tersebut, jadi bisa dilaksanakan oleh itu. Kemudian pemimpin unit monitoring harus melapor ke salah satu top manager dalam organisasi. Jadi ada proses monitoringnya itu bisa dilakukan secara top and down gitu ya. Nah, di sini 3 hal yang diukur dalam monitoring yaitu capability adalah kemampuan sumber daya fisik, keuangan dan manusia yang memungkinkan untuk melayani klien atau para petani untuk melaksanakan kegiatannya, capability-nya. Kemudian effectivity di mana tingkat pencapaian tujuannya itu sudah efektif, sudah tercapai atau belum, di mana penyuluhan pertanian memiliki banyak tujuan. Yang pertama ada tujuan sosial, misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Yang kedua biasanya tujuannya untuk meningkatkan ekonomi ya, ekonominya bagaimana ditingkatkan, misalnya untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian yang ketiga adalah tujuan operasional, misalnya target fisik dan finansialnya, pengelolaan kelompok misalnya itu juga bisa dilakukan. Nah, kemudian efisiensi terutamanya biasanya diukur dengan tingkat di mana petani atau peternak mengadopsi praktek yang direkomendasikan, di mana dapat diukur dengan indikator sederhana seperti hasil panen per hektar, kemudian service per consumption, kemudian dengan SC, ingat gak ya, ada yang tahu SC ini biasanya banyak dilakukan untuk yang IB ya, inseminasi buatan, service per consumption pada perah ya, sapi perah ataupun sapi gitu, untuk berapa kali sih bisa dilakukan kebuntingan, berapa kali IB untuk mendapatkan 1 kali kebuntingan misalnya kan. Kemudian dengan menggunakan indeks produktivitas yang sederhana, di mana indikator-indikator semacam itu menandakan keberhasilan program penyuluhan. Tuh. Kemudian indikator monitoringnya apa saja ya? Kita misalnya indikatornya ada pembangunan, indikator sosial ekonomi, indikator pembangunan pertaniannya, dan indikator ekstensinya. Jadi ada berbagai hal yang kita bisa lihat, misalnya kalau pembangunan, ya kita bisa melihat misalnya ada pembangunan peningkatan fasilitas yang ada di pedesaan ataupun di perkotaan yang memang tadinya disampaikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Atau mulai dari masalah umum hingga khusus yang kita bisa lihat detailnya, pertanyaannya yang kita bisa lebih mendalam untuk memonitornya. Nah, kriteria indikator, ada yang kriteria indikator sederhana, misalnya yang bisa mudah dipahami oleh non spesialis, kemudian definisinya tidak ambigu, yang harus definisikan dengan jelas, data dapat diperoleh tanpa kesulitan yang kita bisa dapatkan secara tepat waktu.
waktu, kemudian pengukuran yang akurat, di mana indikator harus diukur secara akurat yang seringkali sulit ketika berhadapan dengan komunitas petani. Kemudian validitas, indikator seharusnya mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi kita hanya mengukur yang memang menjadi parameter ataupun yang menjadi tujuan kita dalam proses penyuluhan tersebut, tidak merambah kemana-mana. Kemudian relevance, tentunya ini sesuai dengan kebutuhan spesifik ya, sesuai dengan kebutuhan atau tujuan proyek. Kemudian kekhususan, ini harus mencerminkan perubahan hanya dalam situasi yang bersangkutan dan mengukur kondisi spesifik yang ingin diubah oleh proyek. Jadi tadi khusus ya, tidak merambat kemana-mana. Konsistensi, di mana nilai indikator harus tetap konstan selama dikumpulkan dalam kondisi yang sama. Tidak peduli siapa yang mengumpulkan, indikator harus objektif dan dapat diverifikasi itu. Kemudian sensitivitas, indikator harus peka terhadap perubahan situasi yang diamati, harus cukup peka untuk mencerminkan perubahan dalam fenomena. Kemudian prioritas, di mana indikator harus ada prioritas dan nilai minimum harus tersedia. Itu terkait misalnya kita ada penilaian monitoring, kalau misalnya ini tercapai, ini baru berapa persen dan sebagainya, itu kan ada penilaiannya, maka kita bisa jadikan prioritas bahwa yang ini adalah sudah mengalami keberhasilan ataupun nanti bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak dalam proses sampai akhirnya nanti. Nah, ini adalah metode pengambilan data untuk monitoring. Nah, metode yang pertama bisa dilakukan secara informal, yaitu kita mengamati dari pengamatan partisipan, kemudian studi kasus, informan kunci, wawancara atau diskusi antara individu, diskusi kelompok, kemudian kesaksian lisan dan sejarah kehidupan, bisa seperti itu. Kemudian studi longitudinal yang berkepanjangan ya, jadi ada bisa mulai dari sekarang ataupun sampai beberapa tahun ke depan. Kemudian studi lintas sektor, misalnya efek pemberian kegiatan ini, pelaksanaan kegiatan ini berakibat kepada sektor apa saja. Lintas disiplin, tentunya berbeda jenis disiplin ilmu juga akan memberikan dampak seperti apa terhadap keberhasilan. Kemudian bagaimana pengamatan, studi diagnosis, kemudian bisa juga dengan rapid rural appraisal yang kita bisa berikan. Dan metode yang formal ya. Kalau formal ini ya bisa menggunakan berdasarkan populasi dan situs pertanian. Kita bisa melakukan survei, misalnya pengambilan sampel acak, kemudian termasuk sederhana, sistematis, bertingkat, klaster, dan multistage. Jadi kita bisa mengambil survei untuk yang lebih formal. Jadi nanti datanya akan lebih valid ya, juga karena semuanya berdasarkan sampelnya. Kemudian non-random sampling termasuk purposive, kuota, accidental sampling, dan studi kasus ini hampir kayak yang di metode penelitian gitu ya. Jadi kita bisa mengambil datanya itu berdasarkan rancangan acak ataupun rancangan acak sederhana lengkap gitu ya. Jadi ada pemilihan secara tepat untuk metode pengambilan datanya. Nah, kalau evaluasi ya, tadi kan monitoring ini evaluasi. Kalau evaluasi itu prosesnya untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas, dan dampak kegiatan tersebut sesuai tujuan yang akan dicapai secara sistematik dan objektif. Nah, di sini manfaat melakukan evaluasi adalah menentukan tingkat perubahan perilaku petani setelah penyuluhan dilaksanakan dan perbaikan program, sarana, prosedur, pengorganisasian petani, dan pelaksanaan penyuluhan pertanian. Kemudian juga bisa dilakukan dengan penyempurnaan kebijakan penyuluhan pertanian. Ini yang kita bisa lihat kalau berdasarkan evaluasi. Nah, evaluasi ini jenis-jenisnya ada evaluasi program penyuluhannya terkait apakah telah sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang diharapkan, kemudian evaluasi terkait hasilnya, bagaimana efektif psikomotor dari targetnya, kemudian evaluasi metode, apakah semua kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan dalam rangkaian mencapai perubahan perilaku sasaran itu sesuai metodenya, dan evaluasi sarana prasarana terkait alat bantu penyuluhan, perlengkapan, peralatan, dan bahan-bahan dalam menunjang kegiatan penyuluhan ini sudah sesuai atau belum. Dan sarana prasarananya apakah ada juga. Jadi
kita bisa evaluasi. Kemudian evaluasi pelaksanaan atau evaluasi proses, ya. Proses dalam penyuluhannya bagaimana nanti, kemudian efeknya nanti, ya. Evaluasi dampak penyuluhan yang keenam adalah efeknya terhadap kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut efeknya terhadap masyarakat. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Ini kalau kita melihat bahwa proses dari tahap evaluasi itu bisa dilakukan dengan yang pertama memahami tujuan penyuluhan yang akan dievaluasi. Tujuan dari penyuluhannya itu apa? Kemudian kita menetapkan indikator-indikator untuk mengukur kemajuan-kemajuan yang ingin dicapai. Lalu kita membuat alat pengukur untuk mengumpulkan data, menarik sampel data dalam pengumpulan yang data, misalnya datanya harus sahih, andal, objektif, praktis, dan sederhana. Kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data. Jadi kita harus menginterpretasikan hasil data yang kita dapatkan. Tidak hanya data itu ya kita dapat misalnya 10 orang yang bisa berubah tingkah lakunya dibanding 30. Wah, ini gimana ya interpretasi datanya? Kita perlu mengevaluasi hal tersebut. Nah, ini adalah impact kegiatan evaluasi di mana kita mengharapkan bahwa ketika adanya evaluasi, ciri khas dari Bennett Hierarchy adalah top targeting outcome of program dengan KASA, knowledge, attitude, skill, dan aspiration. Nah, di mana kita bisa melihatnya apa? Yang pertama, kalau kita melakukan suatu penyuluhan, input resources-nya tuh bagaimana? Kita kan bisa melihat bahwa seperti orang yang ikut dalam kegiatan ini itu berdasarkan latar belakang seperti apa, kegiatannya seperti apa, pelakunya seperti apa. Kemudian aktivitasnya, yang kedua adalah aktivitasnya. Aktivitas ini apa yang kita berikan kepada mereka? Aktivitasnya seperti apa? Apakah peserta itu yang ketiga bisa berpartisipasi? Kemudian bagaimana reaksinya ataupun pengalaman dari peserta itu setelah mereka ikut berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Kemudian 5, yaitu knowledge, attitude, skill, dan aspiration-nya itu apakah meningkat ya? Yang meningkat apa? Knowledge-nya, apakah attitude-nya, atau skill-nya, atau aspiration-nya? Kemudian apakah mereka yang keenam itu mau berubah ya, melakukan perubahan? Kemudian apakah ini memberikan impact ya, impact kepada masyarakat. Nah, ini untuk kita mengetahui bahwa sebenarnya knowledge itu, attitude, skill, dan inspiration sudah bisa menjadi target sebagai target untuk program kita. Ya, maka di penyuluhan biasanya ada yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ada yang meningkatkan sikapnya, kemudian meningkatkan keterampilannya, dan bagaimana aspirasi. Itu biasanya yang sering banyak dilakukan. Nah, kelebihan dalam proses hierarki itu tadi, ya, Bennett hierarki itu kita bisa mendapatkan hal yang luas, fleksibel. Kakak, adik. Oke, lanjut. Kelebihan Bennett hierarki itu bisa lebih luas dan fleksibel di setiap program pembangunan pemberdayaan masyarakat, termasuk penyuluhan, karena dia kan ada 4 ya, keberhasilan atau learning outcome-nya itu ada 4. Jadi mulai dari knowledge sampai tadi aspirasi. Dari salah satu itu pun juga kita bisa ambil menjadi salah satu outcome-nya. Jadi dia lebih luas dan fleksibel untuk semua program. Kemudian bisa digabungkan dengan model atau konsep lain yang misalnya untuk mengevaluasi program kemitraan. Jadi kita bisa gabungkan dengan metode yang lainnya. Bisa dilakukan evaluasi pada semua tahap program, mau dari preliminary, saat planning akan dilakukan pelaksanaan program tersebut, ataupun saat sudah berlangsung dari program tersebut, kita bisa menggunakan metode Bennett hierarchy ini, kemudian bisa melakukan monitoring dan prospection setelah kegiatan itu berakhir. Jadi kita bisa melihat terus ya. Kalau misalnya kita bisa melihat misalnya preliminary, kita bisa lakukan semacam pre-test begitu ya. Jadi kita bisa mengevaluasi bahwa terkait pengetahuan mereka itu seperti apa, skillnya seperti apa. Nanti setelah pada saat pelaksanaan apakah mereka bisa lebih paham terkait apakah mereka sudah paham terkait apa yang
Ini hierarki dari Bennett ya. Bisa dilihat bahwa dan program performance gitu ya. Di sini ada berbagai jenis bagaimana kita melihat bahwa si proses hierarki ini, di mana kita untuk mengetahui dan menilai kondisi sosial ekonomi dan lingkungan target sebelum kegiatan atau sebelum programnya. Jadi kita melihat nih SEE condition ya, jadi sosial ekonomi dan environment ya. Kita melihat dulu program development-nya seperti apa, lalu kita bisa tingkatkan bagaimana ke arah praktisnya, terus KASA apa yang kita tujukan, di mana mengetahui dan menilai peluang dilakukannya sebuah program oleh suatu badan, organisasi, lembaga atau koalisi. Di sini kita melihat itu di KASA ini. Kemudian kita juga bisa melihat walaupun ketika sudah melaksanakan program, maka kita juga melihat SEE-nya ya. Setelah dilakukan program, apakah ada peningkatan tuh dari sosial, ekonomik dan environment-nya. Lalu bagaimana kita bisa melihat sejauh mana hasil yang ditargetkan itu bisa dicapai. Jadi misalnya kita targetnya adalah pengennya KASA gitu ya, dari ke knowledge, dari pengetahuan, attitude, skill, dan aspiration ini kita tadinya 4 targetnya misalnya. Namun di dalam akhir performanya, apakah kita mendapatkan 4 KASA ini atau hanya K doang, atau hanya KA, atau KAS, atau memang sampai 4 atau KA atau SA atau AS dan ini yang kita bisa monitor sejauh itu. Jadi dengan hal ini ya kita bisa melihat bahwa mengetahui dan menilai kebutuhan yang kebutuhan suatu program, lalu kita bisa mengevaluasi kontribusi program terhadap hasil yang didapatkan, serta kita bisa merancang program untuk mencapai hasil yang lebih baik atau yang semaksimal mungkin. Itu yang bisa kita harapkan dalam proses Bennett hierarchy ini. Jadi kita bisa melihat terkait evaluasinya itu seperti itu. Nah, contoh aplikasi Bennett Hierarchy dalam evaluasi program kemitraan antara peternak sapi perah dan koperasi, misalnya ini contohnya. Nah, tahap perencanaan evaluasinya ya, SEE-nya, level hierarkinya adalah SEE dengan level tujuannya apa, sosialnya apa, peternak sapi perah yang berdaya, ekonomi meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak. Kemudian lingkungannya apa, perbaikan kualitas sapi perah dan produksi susu. Itu yang kita harapkan di suatu program, ya. Indikator keberhasilannya apa? Meningkatnya jumlah peternak sapi perah yang berdaya dan sejahtera, produksi susu yang berkualitas dan bervolume tinggi, kualitas sapi perah yang berpopulasi tinggi. Ini contohnya, cara kita melakukan indikator keberhasilannya. Kemudian sumber informasi dan teknik pengumpulan data kita bisa lakukan melalui data primer yang dikumpulkan selama evaluasi berlangsung, kemudian data sekunder dari koperasi, riset pasar, sensus tahunan, dan media. Bagaimana kita perubahan praktik-praktiknya, change in practice-nya, kita peternak sapi perah mengikuti program kemitraan dan mengubah sistem manajemen peternakan menjadi sistem yang standar. Ini yang kita harapkan. Ini yang akhir di atas ya, tapi kita mulai dari resources-nya ternyata di bawah banget ya kita ya. Jadi kita mulai dari resources juga ya, ini kan tahap akhir ketika sudah mendapatkan hasil yang ininya. Nah, kita resources sumber daya. Misalnya kita memiliki dana untuk penyuluhan ya, sumber daya manusianya koperasi peternak sapi perah dan tim evaluasi penyuluhnya sudah ada. Kemudian kita punya dana penyuluhan berapa. Terus indikator keberhasilannya waktu yang dihabiskan oleh sumber daya manusianya, anggarannya seperti apa. Kemudian kita pakai catatan yang dihabiskan oleh masing-masing SDM dan catatan keuangannya bagaimana. Aktivitas yang terkait dalam kegiatan ini apa? Modul, workshop, bahan demonstrasi, benda yang nyata yang kita bisa kembangkan berdasarkan ini. Kemudian jumlah workshop yang dilakukan, jumlah bahan yang digunakan, kualitas bahannya seperti apa. Lalu sumber informasinya apa? Data dari catatan workshop terkait jumlah workshop, bahan, dan lain sebagainya. Ini kita bisa lihat. Sampai nanti kita di tahap yang ketujuh ini. Jadi kita bisa menilai evaluasinya itu sampai di ketujuh ini ya. Ini penting banget kita bisa lakukan kalau kita memiliki kegiatan pengabdian masyarakat.
Ini tabel yang kedua adalah program mitra antara koperasi dan peternak sapi perah misalnya. SEE Condition Impact, tabel tujuannya, idiom tabel 1 ya, indikator keberhasilan pada tabel 1, caranya ini, temuan datanya seperti apa? Kita dapatkan seperti apa? Ini kita analisis ya, nanti analisis data laporannya. Dan perbandingan antara A dan B ya. Kita membandingkan tadi kan tujuannya ingin dapatnya ini, datanya ini. Apakah ini apakah ada kesenjangan, apakah ada keberhasilan atau tidak. Jadi kita bisa melihat bahwa tabel ini untuk menemukan keberhasilannya atau tidak. Kemudian tambahan indikator. Kita juga bisa menambahkan indikator terkait tingkat pengetahuan ya. Jadi misalnya kita mengajukan pertanyaan berupa essay test atau objective test, misalnya true false bersalah ataupun multiple choice ya, terkait pengetahuan tentang apa yang telah kita sampaikan kepada masyarakat. Kemudian indikator untuk mengukur sikap, kita bisa melakukan skala Likert ya, yakni dengan memberikan beberapa item pertanyaan untuk setiap parameter dengan alternatif jenjang skor jawaban yang jelas, misalnya tidak setuju, setuju, sangat setuju, misalnya yang kurang setuju, kayak gitu, itu bisa kita jelaskan. Indikator untuk mengukur keterampilan biasanya kita bisa lakukan dengan indikator fisik terhadap proses atau hasil kegiatan, misalnya kita melakukan pedoman pengamatan untuk pemberian skor tertentu terhadap kegiatan yang bisa dilakukan. Kemudian kita pedoman evaluasi dirumuskan terkait pengalaman dalam bidang yang dievaluasi begitu. Nah, indikator untuk mengukur aspirasi apa? Ya, wawasan yang mendalam ini, kemampuan dalam menguasai metode penelitian terutama dalam pengumpulan data, penentuan indikator dan sampling yang sangat dibutuhkan dalam evaluasi program ini yang bisa kita berikan. Jadi bagaimana melakukan sampling, kemudian menganalisis data, itu yang bisa dikembangkan. Kemudian metodologi penelitian untuk perencanaan dan evaluasi penyeluruhan membutuhkan sesi tersendiri. Jadi kalau ini bisa kita lihat riset ya, metode penelitian atau metode penyeluruhan yang kita biasanya juga itu sudah ada ya metodologi penelitian. Jadi akan berbeda-beda ketika metodologi penelitiannya. Kalian udah dapat ya metodologi penelitian? Semester berapa ya biasanya? Belum dapat dokter. Oh iya belum dapat ya. Kalau nggak salah nanti di semester selanjutnya sih. Nah, ini biasanya kita kalau misalnya melaporkan kegiatan pengabdian itu atau penyuluhan, kita bisa melihat dari latar belakang, tujuan, kegunaan manfaat. Kita juga bisa menggunakan tinjauan pustaka ya, metode, daftar pustaka, lampiran dan sebagainya terkait kuesioner ini yang kita bisa laporkan untuk program monitoring dan evaluasi. Kalau untuk pengolahan data sampai evaluasi tentunya analisis data juga sampai ini ya, kalau kalian skripsi biasanya sampai analisis data ini, tapi kalau ini kan lebih sederhana ke arah laporan kegiatan ya, jadi terkait metodenya cuma tempat waktu, teknik pengumpulan data, data yang dikumpulkan, analisis data yang seperti ini. Ini yang kalian bisa baca untuk mengembangkan terkait monitoring dan evaluasi di program penyuluhan. Oke, itu terkait Bennett hierarki juga bisa dilihat di sini. Ya, ini materi ini didapatkan dari Dr. Siti Aziza yang merupakan dosen tamu pada saat tahun 2022 seingat saya ya. Iya. Oke, ada yang ditanyakan? Gak ada ya. Sebentar. Kita absen.